Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mariani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Ambuntan Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah di mana saya melaksanakan tugas, yaitu dengan Bapak Ibnu Hajar SPB. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Mari. Maaf ya Bapak, sudah mengganggu waktunya dengan kesibukannya Bapak. Okay. Saya ini Pak, mau melakukan wawancara terkait dengan pengalaman Bapak terhadap dalam pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan ini Pak. Iya, boleh silakan. Jadi, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Tentu saja itu Bu Mari, kita harus melihat apakah persoalan-persoalan yang dihadapi itu, yang di situ saya harus mengambil sikap dalam bentuk keputusan. Saya lihat dulu apakah dua hal itu sama-sama mengandung kebaikan atau hanya salah satu saja yang mengandung kebaikan, sehingga ketika dua-duanya itu masuk ke dilema etika. Kalau hanya salah satu saja yang mengandung unsur kebaikan atau kebenaran, yaitu termasuk kepada rujukan moral. Jadi dilihat saja dua hal itunya. Oh gitu. Terus selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, dalam kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu Bapak. Gimana cara ininya Pak menjalankan pengambilan keputusannya? Nah, ketika terutama pada kasus di dilema etika itu ya, kalau dua kepentingan, tentu saja dalam menghadapi situasi seperti itu, maka kita lihat dulu, karena dua hal itu, dua keputusan itu sama-sama mengandung kebaikan, tentu nanti dilihat mana dampaknya yang paling besar. Gitu. Nah, itulah yang kemudian nanti kita jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Gitu. Jadi intinya putusan yang akan diambil tentu dilihat dampaknya. Dari dampaknya. Iya, jadi dampaknya mana yang lebih besar dampaknya, baik kepada internal sekolah atau kepada pihak luar. Nah itu dilihat. Jadi intinya itu pada dampaknya. Terus langkah-langkahnya Bapak dalam selama ini? Langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan itu tentu kita mengadakan analisa dulu. Jadi kita analisa gitu ketika dua hal itu namanya kepada dilema etika ya. Nah dilema etika itu kita lihat, kita analisa. Nah ketika A, antara keputusan A dan keputusan B, dua opsi yang harus kita ambil itu, maka kita analisa dulu. Yang A itu seperti apa, dampaknya seperti apa, pengaruhnya kepada apa, lalu tindak lanjut yang dibutuhkan seperti apa, kita lihat nanti. Nah, dari ketika kita sudah punya informasi dan data yang detail tentang dua rencana keputusan itu, nah disitulah baru kita bisa punya kesimpulan, oh ternyata inilah yang harus kita ambil keputusannya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu, hal efektif itu adalah kerjasama. Yang pasti itu kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa pihak. Nah, karena kita ini sekolah itu ada di tengah-tengah masyarakat yang sekolah ini juga harus bermitra dengan pihak luar, baik itu orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya, maka kita harus melakukan kolaborasi, apalagi untuk keputusan-keputusan yang itu bersinggungan atau ada kaitannya dengan pihak luar. Gitu. Jadi intinya ada kerjasama dan kolaborasi dengan beberapa pihak. Ini Pak, apa namanya tantangannya dalam pengambilan keputusan? Nah, tantangannya itu yang sering kita alami, saya alami lah selama ini. Tantangannya adalah ketika terjadi perbedaan persepsi. Kita tahu bahwa persoalan dilema etika itu kan sebenarnya dua keputusan itu kan sama-sama bagus. Tapi kan kita tidak boleh, kita kan diharuskan mengambil salah satu. Nah, kadang-kadang pada saat kita melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan orang lain, dengan pihak lain, nah itu sering terjadi perbedaan persepsi. Nah, itu maka langkah saya dalam hal seperti itu
pertama itu adalah menyamakan persepsi terlebih dahulu. Itu. Nah, sehingga dengan adanya persamaan persepsi itu kemudian kita mudah mengambil keputusan, mudah membuat prioritas mana yang perlu dan penting untuk dikedepankan gitu. Ya, baik. Terus dalam pengambilan keputusan itu, Bapak dalam menyelesaikan masalah, apa pada saat itu apa masih ada jadwal-jadwal tertentu, Pak? Itu kondisional ya, kondisional dalam arti itu tergantung kepada persoalan yang kita hadapi, itu. Ada kalanya persoalan itu tidak memerlukan kajian-kajian yang lama, yang panjang, sehingga bisa diputuskan pada saat itu juga, tapi tetap dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk melihat atau mengkaji dampak yang lebih besar. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga ada persoalan-persoalan atau situasi yang tidak bisa kita harus mengambil satu kali itu pada saat itu juga. Ada perlu beberapa langkah-langkah kolaborasi tadi itu, perlu ada kajian-kajian. Nah, makanya untuk kasus-kasus seperti itu perlu ada pertemuan-pertemuan, langkah-langkah yang secara berkala harus kita lakukan. Jadi itu sebenarnya tergantung kepada persoalannya yang dihadapi itu, ya, masalahnya yang kita hadapi. Jadi ya situasional lah gitu. Terus sekarang adakah seorang atau faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Kalau yang mempermudah itu adalah ya kerjasama itu dan data. Ini yang mempermudah. Jadi kerjasama dan data. Itu. Nah, kerjasama dengan beberapa pihak itu yang mempermudah. Terus data. Dengan kita memiliki data yang valid dan akurat, apalagi datanya sudah lengkap dan detail, nah itu sangat mempermudah dalam kita kemudian dalam mengambil keputusan gitu. Terakhir ini Bapak, jadi semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Nah, dalam dilema itu pelajaran yang kita ambil bahwa pada setiap pengambilan keputusan kita harus memikirkan dampak dari keputusan itu sendiri. Jadi karena keputusan yang kita ambil itu pasti akan ada dampaknya. Nah, itu yang menjadi hal penting, pelajaran bagi saya terutama, bahwa dalam setiap mengambil keputusan itu kita harus betul-betul memikirkan dampaknya. Nah, itu artinya kita harus betul-betul punya sikap yang bijaksana dalam itu. Saya kira itu pengalaman yang berharga yang bisa saya petik dari pengalaman dalam menghadapi dilema etika atau kehidupan moral. Semoga saya nanti ke depannya juga bisa dalam pengambilan keputusan bisa dapat mengambil keputusan secara tepat juga. Iya, amin, mudah-mudahan seperti itu. Jadi intinya seperti itulah Bu Maria. Jadi dampak itu data, informasi detail, lakukan kerjasama, kolaborasi dengan beberapa pihak, lalu perhatikan dampaknya, lalu itu baru Anda ambil keputusan di situ. Itu saya kira langkah yang efektif dan efisien. Itu saja Bapak, maaf sebelumnya sudah mengganggu. Terima kasih ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Tambak Api Tangga 2 dengan Ibu Erniwati SPD. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Ibu Siti Mariani. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana perasaannya sejak jadi kepala sekolah? Ada enak, ada tidak enaknya. Jalani saja. Jalani, semangat ya Bu. Semangat. Ini Ibu, saya akan melakukan wawancara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu jawab. Boleh ya Bu? Siap. Langsung aja Ibu. Ya. Pertanyaan pertama ini Bu. Selama menjabat jadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah, jika ada kasus yang hubungannya dengan dilema etika, maka saya harus melihat dulu skala prioritasnya, kesulitannya. Ada hubungannya, harus
lebih mementingkan kepentingan murid dan sesuai dengan aturan. Kita harus berpegang pada aturan. Semuanya harus berpihak pada murid. Setiap kita akan memutuskan sesuatu. Kemudian setelah itu ditembukkan dengan Ya Bu, berarti bukan hanya di pembelajaran saja yang berpihak pada murid ya. Iya. Dalam pengambilan Iya, keputusan pasti. juga. Iya. Terus takutnya kan merugikan Bu nanti. oh iya. Nah, terus selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Harus dilihat dulu kepentingannya untuk apa, kemudian ada manfaatnya apa tidak, terus melanggar aturan apa tidak. Itu yang harus ditekankan. Mengambil keputusan memang berat karena kadang sama-sama penting. Misalkan guru misalkan ini bermanfaat pada guru, tetapi ternyata ketika kita mengikuti guru kita menyalahi aturan atau akan merugikan siswa. Kan setiap kegiatan di sekolah atau pasti selalu berhubungan dengan siswa. Jadi itu menjadi pertimbangan. Ada pengaruhnya nggak ke siswa? Nah, kemudian dilihat pertimbangannya itu benar dan salahnya itu tadi sama-sama baik, sama-sama benar kan? Iya, tetapi menurut siapa benarnya? Kita harus dilihat benar sesuai aturan, bukan benar sesuai keinginan kita. Ya, kita harus berpegang pada aturan. Kemudian jangan sampai merugikan. Keputusan yang kita ambil merugikan semua pihak. Terus langkah-langkahnya yang biasa Ibu lakukan seperti apa Ibu? Langkah-langkahnya yang pertama kita harus mencari prioritas, ditelaah dulu apa yang akan menjadi keputusan kita, hubungannya dengan murid, hubungannya dengan kepentingan bersama sesuai dengan program yang sudah kita. Yang pertama, yang paling penting lagi, jangan sampai kita melanggar aturan, terutama di bidang keuangan. Keuangan ini yang banyak sering kita selalu ini sebenarnya sudah benar Bu kayak gini, tapi nanti jangan sampai keputusan yang kita ambil akan menjadi bumerang buat kita, buat kepala sekolah dan sekolah. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif ketika kita bicarakan bersama. Komunikasikan dengan teman-teman. Jika itu memang salah, kita memberikan pengertian bahwa ini loh aturannya seperti ini. Kita ambil keputusan yang minim resiko dan minim pelanggaran. Tantangannya Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Tantangannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi dengan orang-orang yang melakukan mengusulkan dilemanya itu, kasus-kasusnya yang terlibat di dalamnya, bagaimana menyamakan persepsi untuk mengambil satu keputusan bahwa keputusan ini adalah keputusan bersama dan keputusan yang memang benar. Terus apa mungkin Ibu punya jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus? Tidak ada. Kalau misalkan ada kasus harus diselesaikan saat itu juga, jangan sampai menginap. Misalkan ada kasus, sekarang ada kasus, saya masih harus menunggu, tidak. Kalau bisa secepatnya harus diselesaikan. Kecuali memang ini berat dan butuh pertimbangan dan butuh dibicarakan bersama, baru dibuat jadwal misalkan keesokan harinya. Tapi tidak terlalu lama, karena sebuah kasus harus segera diselesaikan. Mungkin ada faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema itu? Yang mempermudah, kita mempelajari aturan yang benar, kemudian kita melakukan kerjasama dengan teman-teman guru. Kemudian yang paling penting lagi, keputusan yang kita buat tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan. Harus semuanya berdasarkan kepentingan peserta didik. Ya.
Semuanya bermuaranya ke peserta didik. Semuanya kegiatan di sekolah kan memang untuk peserta didik ini. Jadi Iya. setiap keputusan yang dibuat, pertimbangkan itu juga pertama itu untuk peserta didik. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Kita jangan terlena, jangan terbujuk dengan sesuatu yang tidak baik. Kita harus sesuai dengan aturan. Pentingkan kepentingan peserta didik dulu, baru kepentingan yang lainnya. Baik, Segera selesaikan masalahnya, jangan sampai menunggu. jangan ditunda-tunda ya, langsung ya. Itu saja Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya, Terima ya. kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya meskipun sibuk ini. Ya, sibuk menyibukkan diri. Iya, terima kasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.